Angka kasus positif di Indonesia seperti tadi disampaikan Prof. Wiku mencapai lebih dari 100.000 lebih. Di tengah pelonggaran yang diterapkan, pemerintah kemudian sekarang dituntut untuk memikirkan strategi agar bisa menekan laju pertambahan kasus. Ini akan menjadi perhatian kami pada malam hari ini karena seperti disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID tadi, kasusnya masih ada, ini masih serius, belum aman, belum baik-baik saja. Kita lihat sekarang ini dia penambahan 1.525 kasus baru per hari ini, totalnya sudah mencapai 100.303 orang. Kemudian yang meninggal dunia 57 orang per hari ini, total yang meninggal dunia 4.838 jiwa. Yang sembuh total 58.173 dengan tertinggi 1.518. Provinsi tertinggi penyumbang kasus positif. Yang pertama adalah DKI, yang kedua kemudian Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah, ya Jawa Tengah, kemudian ada Sulawesi Selatan, dan yang terakhir Bali. Ini adalah penyumbang kasus positif berurutan sepanjang hari ini. Dan yang menarik adalah pada 19 Juli lalu ada 35 zona merah. Hari ini ada 53 zona merah, bertambah 18 zona merahnya. Dan jangan lupa perhatikan di angka ini, angka kematian. Fatality rate di Indonesia mencapai 4,8%. Ini angka kematian yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain per 27 Juli. Kita lihat sekarang sebenarnya kita berada di mana. Kalau secara kurva, ini kurvanya. Ini sejak awal kasus 2 Maret, kemudian kasus 0102 ditemukan, terus bergerak tinggi sepertinya masih belum mencapai puncak. Kurvanya masih melandai tapi terus menanjak. Belum melandai di atas, masih terus bergerak ke atas. Tidak tahu ini sampai kapan. Ini perkembangannya. Baik, kita lihat yang berikutnya. Bagaimana dengan negara-negara lain? WHO sudah menyarankan tes dilakukan 1 dibanding 1.000. Jadi dari 1.000 penduduk dilakukan 1 tes. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Kita lihat dulu negara-negara lain ya. Total ini adalah 5 besar negara dengan kasus COVID-19 tertinggi. Amerika Serikat, Brasil, India, Rusia, dan Afrika Selatan. Outbreak-nya, Amerika dengan 4,3 juta kasus positif sudah melakukan tes kepada 54 juta lebih. Kemudian Brasil 2,4 juta kasus positif melakukan tes kepada 12 juta penduduk. India 1,4 juta kasus positif melakukan tes kepada 16 juta. Rusia 818 kasus positif melakukan tes kepada 27 juta. Indonesia, ya Afrika Selatan 445 ribu tesnya kepada 2 juta orang. Indonesia 100.000 kasus positif hari ini melakukan tes hanya baru kepada 1.381.699 orang. Itu artinya apa? Ini artinya jumlah tes masih sangat kurang di Indonesia. Dan memang ini pun juga sudah diakui oleh Presiden Jokowi, bahkan menargetkan 30.000 tes paling tidak harus bisa dilakukan dalam 1 hari. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang fatality rate, bagaimana dengan fatality rate negara-negara ini? Kalau tadi Indonesia berada di fatality rate 4,8% ya Indonesia, angka kematiannya 4,8%. Bagaimana dengan negara-negara lain? Amerika Serikat 3,5% jumlah kematiannya, kemudian Brasil 3,6%. Bagaimana dengan India 2,3%, Rusia 1,6%, dan Afrika Selatan 1,5%. Ya, Anda bisa lihat. Artinya jumlah kematian di Indonesia masih sangat tinggi. Kami ambil data ini dari outworldindata.org. Apakah ini artinya? Artinya harus ada sesuatu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan jumlah ini tidak semakin melonjak, semakin menjadi, semakin tidak terkontrol. Banyak epidemiolog meminta agar pemerintah kembali menerapkan aturan work from home, mengurangi jumlah orang yang masuk kantor. Karena apa? Karena kini perkantoran menjadi klaster baru penularan COVID-19 di Indonesia. Virus yang berukuran mikrodroplet ini oleh WHO dipercaya bisa bertahan dalam ruangan yang memiliki sirkulasi udara
yang kurang baik dan umumnya terjadi di perkantoran.